Hari ini kita membahas tentang kenapa korupsi susah sekali diberantas di Indonesia. Sedangkan kita tahu yang menyebabkan negara Indonesia tidak maju sampai sekarang adalah dikarenakan korupsi yang sampai sekarang masih merajalela di negara kita. Di video ini kita akan menampilkan beberapa cuplikan video yang menampilkan bahwa kenapa di Indonesia susah sekali diberantas korupsi. Selamat datang di channel Niko Bagus, nama saya Aisyah. Kita kupas tuntas dulu kenapa korupsi di Indonesia ini susah untuk dihapus di muka bumi ini. Kita lihat dulu cuplikan video ini. Ini terdengar keras, tapi justru terasa jujur. Ahok bilang, Indonesia banyak yang bisa ditangkap kalau jaksa mau. Dalam pernyataannya, Ahok menyoroti penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, masalah utama bukan kurangnya aturan, tapi kemauan aparat penegak hukum dalam memproses pelanggaran. Pernyataan ini menyentil peran jaksa yang punya posisi strategis dalam menentukan apakah sebuah kasus lanjut atau berhenti. Secara sistem, jaksa adalah gerbang penting ke pengadilan. Kalau di tahap ini tidak tegas, maka keadilan bisa berhenti sebelum sidang dimulai. Ini yang sering disebut publik sebagai hukum yang tidak konsisten. Yang bikin pernyataan ini ramai karena banyak orang merasa ini bukan hal baru. Kasus besar sering mandek, pelakunya jelas, tapi proses hukumnya lambat atau bahkan hilang. Di sini muncul pertanyaan soal keberanian dan integritas. Sekarang pertanyaannya, apakah pernyataan Ahok ini berlebihan atau justru membuka masalah yang selama ini ditutup rapat? Dan menurut kamu, apa yang paling dibutuhkan penegakan hukum? Aturan baru atau ketegasan menegakkan yang sudah ada? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Korupsi sedemikian sulitnya diberantas baik dari kaum sipil maupun hakim dan penegak hukum lain? Nah, itu yang saya tidak tahu. Ya. Saya juga selalu bicara itu. Kenapa ya kok tidak bisa diberantas? Waktu kita reformasi itu kan alasannya mau memberantas korupsi. Korupsi, kolusi, nepotisme. Dibuat semua aturan untuk memberantas korupsi, tapi korupsi semakin banyak. Itu jadi persoalan. Sehingga lagi-lagi moral, kalau saya ya, ini gimana ya pendidikan moral kita itu? Ada juga yang bertanya, tadi saya baru dari Jogja, kuliah di satu kampus gitu, lalu ada yang tanya gini, Pak, kalau kita pendidikan moral di dalam fakultas hukum, apakah itu benar? Kan moral itu kan dari guru SMA juga, dari SD juga, dari ini juga. Pada akhirnya tidak selesai, tidak ketemu siapa yang salah ini. Kok moralitas bangsa kita ini sekarang menjadi begitu buruk gitu. Ya. Nah itu persoalannya. Nanti mari kita cari sama-sama. Kenapa sih? Kok korupsi semakin banyak ketika kita mengadopsi hampir semua aturan-aturan tentang korupsi. Iya. Iya kan? Iya. Membentuk KPK, membentuk LPSK, membentuk Komisi Yudisial, membentuk Mahkamah Konstitusi. Dulu bagus tuh, aku baru dibentuk bagus tuh. Sampai tahun 2008, 2010 tuh bagus. Tapi sesudah itu mundur lagi, korupsi makin banyak lagi. Prof. Mahfud juga banyak bicara, setidaknya saya tahu, tentang undang-undang perampasan aset. Ya. Kita bicara betul-betul ke ranah praktis sekarang gitu ya. Ya. Apa tantangannya, mengapa begitu sulitnya diputuskan? Ada yang rasional mengatakan undang-undang perampasan aset ini bahaya. Ada yang rasional ya. Karena apa? Karena di situ disebutkan bahwa aset seseorang yang diduga melakukan korupsi itu bisa dirampas sebelum putusan pengadilan. Iya. Nah, meskipun kesimpulan itu salah karena sebenarnya bisa dirampas itu dalam proses sendiri. Pidana terus jalan ya. Iya. Ada orang korupsi pidananya jalan, tapi pidananya masih berjalan. Ini hartanya dirampas dulu melalui pengadilan sendiri. Pengadilan perampasan aset namanya. Izin hakim juga, sehingga tidak boleh sewenang-wenang dan boleh dilawan oleh orang yang merasa tidak benar itu dianggap sebagai aset korupsi, dianggap sebagai aset kejahatan pidana lain. Tidak benar itu bisa dilawan di pengadilan sebelum dirampas gitu. Nah itu alasan yang rasional dan itu sedang dicarikan jalan keluar sekarang di dalam diskusi-diskusi. Tapi alasan yang lebih
ya rasional tetapi dalam arti karena kepentingan politik ya sudah dinyatakan oleh anggota DPR dan sebagainya gitu, itu bisa membahayakan orang-orang yang mungkin terlibat korupsi di situ. Karena kemudian siapa yang misalnya kalau dalam undang-undang perampasan aset itu, kalau Anda Mas Bagus Mulyadi dosen, gajinya sebulan 100 juta misalnya. Jadi dosen 5 tahun. 5 tahun itu berarti kekayaan Anda bertambah 6 miliar. Kalau Anda sesudah jadi dosen kekayaan Anda 6 miliar, oke, beres. Tapi kok menjadi 8 miliar? Tidak sesuai dengan profil dong. Bisa dicurigai dia korupsi, rampas dulu. Sampai dia membuktikan. Bagus kan? Meskipun bagi orang itu tidak bagus, enggak. Bagus karena begini, begitu harta Anda dirampas yang 2 miliar, Anda lebih. Lalu Anda nyatakan, enggak, lebih biasa. Karena dulu ketika saya jadi dosen, harga tanah saya sekian. Sekarang naik NJOP-nya. Ketika saya jadi dosen, tahun ketiga, orang tua saya memberi hibah kepada saya. Ini barangnya. Sehingga kalau pas ke 8 miliar, beres Anda. Jadi tidak ada yang sewenang-wenang di situ. Bahkan kenaikan kekayaan yang ini kalau bisa dibuktikan secara rasional saja, itu bisa, gitu. Nah, oleh sebab itu saya termasuk yang sekarang ini kampanye agar undang-undang perampasan aset ini bisa segera disahkan. Meskipun sekali lagi kita ini sudah terlalu banyak undang-undang, tetap aja orang korupsi bermunculan di mana-mana dan semakin besar. Gitu. Video bisa kita simpulkan bahwa video pertama menampilkan bahwa sebenarnya korupsi ini bisa dituntaskan hanya dikarenakan penegak hukum dan jaksa mau melakukannya dengan sebaik-baiknya, karena seperti mata rantai yang sulit untuk diputuskan. Dan video yang kedua menampilkan pada tahun 1998 di saat kita mengadakan reformasi, sebenarnya kita mengadakan reformasi rombakan yang sangat besar-besaran dikarenakan kita sama sekali tidak ingin menghapus korupsi dari muka bumi Indonesia ini. Tetapi kenyataannya adalah bukannya korupsi bertambah mundur, tetapi korupsi masih merajalela. Dan video yang ketiga menampilkan bahwa dari setiap tahun ada sekitar 320 triliun yang dikorupsi di negara kita, dan hanya 1,6 triliun aja yang kembali ke negara kita. Jadi itu sangat kecil dan selebihnya menguap ke seluruh kantong-kantong yang tidak, kasus-kasus yang tidak jelas di negara kita ini. Dan pertanyaannya, apakah memang kasus korupsi ini dianggap ringan oleh koruptor sehingga mereka tidak pernah berjerah? Bagaimana menurutmu guys? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.